Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang revolusi Prancis. Eh, Jika kalian perhatikan di sebelah kanan kalian itu ada gambar eksekusi mati dengan guillotine, kemudian di bawahnya ada gambar bagaimana kekacauan yang terjadi pada masa revolusi Prancis. Uh, Untuk pertama-tama kita bahas dulu dari apa sih pengertian dari revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah gerakan yang menuntut dilakukannya perubahan besar-besaran di Prancis. Kurun waktunya sekitar tahun 1789 sampai dengan 1799. Nah, revolusi Prancis ini ditandai dengan jatuhnya kekuasaan monarki absolut Prancis di bawah pimpinan Raja Louis ke-16. Oke, sekarang kita bahas bagaimana sih faktor-faktor umum penyebab revolusi Prancis. Nah, Prancis awalnya itu menggunakan sistem monarki absolut. Maksudnya, raja itu merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Kata-kata raja bisa dianggap sebagai perintah. Nah, seperti ungkapan yang pernah dinyatakan oleh Raja Louis ke-14. Raja Louis ke-14 ini adalah kakeknya Raja Louis ke-16. Nah, Raja Louis ke-14 pernah menyatakan bahwa negara adalah saya. Artinya sampai di sini menyatakan bahwa bagaimana besarnya kekuasaan dari seorang raja. Kalau rajanya bijaksana, maka rakyatnya bisa makmur, adil, dan sejahtera. Tetapi jika rajanya itu kurang cakap, maka yang terjadi bisa banyak krisis, mungkin juga kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Nah, di masa Raja Louis ke-14 itu ekonomi Prancis masih dikatakan baik, sehingga tidak ada masalah dengan rakyatnya. Tetapi pas masa Raja Louis ke-16 itu banyak terjadi kekacauan. Nah, ini saya akan bahas bagaimana ciri-ciri pemerintahan pada masa Louis ke-16. Nah, Raja Louis ke-16 itu bergelar sebagai Raja Matahari, di mana raja itu dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Sehingga rakyat harus mau menaati segala perintahnya. Kemudian pemerintahan itu berjalan tanpa adanya undang-undang atau konstitusi. Jadi perkataan raja lah yang jadi konstitusi. Kalau raja bilang A, ya hukumnya berarti A. Kira-kira seperti itu. Kemudian pemerintahan juga berjalan tanpa adanya pengawasan dari parlemen. Karena memang besarnya kekuasaan dari raja. Nah, Raja Louis ke-14 ini, kakeknya Raja Louis ke-16 itu memerintahnya sangat kuat, sehingga ibaratnya parlemen Estat Generaux itu bisa dibubarkan oleh Raja Louis ke-14. Nah, sementara
pas masa Raja Louis ke-16 nanti malah justru menghidupkan parlemen. Nah, nanti dari situlah mulai muncul masalah-masalah lainnya, sehingga menunjukkan kelemahan dari Raja Louis ke-16. Nah, yang terakhir, pada masa Raja Louis ke-16 ini juga tidak ada pengadilan dan kepastian hukum. Jadi, sekemaunya raja lah, kira-kira seperti itu. Berikutnya, bagi rakyat Prancis, kekuasaan raja yang absolut itu membuat raja menjadi korup. Maksudnya korup adalah mementingkan dirinya dan keluarganya dibanding memikirkan bangsa dan negaranya. Lord Acton itu pernah menyatakan sebuah ungkapan bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pastilah korup. Jadi kekuasaan itu, orang kalau kita punya kekuasaan itu ada kemungkinan kita memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan kita. Berarti artinya korup. Nah, kalau kekuasaan yang absolut artinya tanpa batas, ya sudah pasti itu bisa digunakan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan rakyat. Kira-kira seperti itu. Berikutnya kita akan bahas tentang faktor ekonomi terjadinya revolusi Prancis. Nah, ketika Louis ke-16 itu naik tahta, itu Prancis sedang mengalami krisis ekonomi. Ya, waktu itu ada gagal panen, kemudian ada wabah penyakit pada hewan ternak. Nah, hal itu menyebabkan harga-harga barang kebutuhan pokok itu menjadi naik tinggi. Nah, kemudian terjadi inflasi dan angka pengangguran juga meningkat di Prancis pada waktu itu. Nah, sementara di sisi lain pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa karena negara itu terlalu banyak hutang untuk membiayai perang. Perang apa saja? Yaitu perang 7 tahun, ya, perang perebutan wilayah kekuasaan antara Inggris dan Prancis yang dimenangkan oleh Inggris, dan perang kemerdekaan Amerika. Nah, ini kita pernah bahas di masa revolusi Amerika. Waktu itu Prancis yang kalah dari Inggris dalam perang 7 tahun, kemudian mau membantu Amerika dalam perang kemerdekaan Amerika dengan alasan ya sebagai ajang balas dendam. Nah, pas masa Louis ke-16, kondisinya seperti ini. Nah, ini berbeda dengan kondisi Raja Louis ke-14 atau Raja Louis ke-15. Sehingga hal ini ya yang menyebabkan Louis ke-16 itu diterpa berbagai banyak permasalahan ketika menjadi raja. Berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana lemahnya kepemimpinan Raja Louis ke-16. Salah satu bukti kelemahan Raja Louis ke-16 adalah ketika beliau menghidupkan kembali Etats Generaux atau parlemen Prancis. Nah, padahal dulu oleh para pendahulunya Etats Generaux itu sudah pernah dibubarkan karena dianggap menghambat dari kekuasaan raja. Nah, adapun komposisi dari Etats Generaux itu terdiri dari kaum bangsawan, klerus itu rohaniawan, dan rakyat biasa. Nah, dengan adanya Etats Generaux ini justru malah menghambat kebijakan-kebijakan raja karena banyak kritikan-kritikan yang dilakukan oleh anggota parlemen tadi terhadap raja, sehingga raja menjadi tidak leluasa untuk bertindak. Nah, kemudian
Dengan adanya etos ini juga dijadikan sarana untuk menyerang raja, mengkritisi raja. Nah, kemudian Raja Louis ke-16 itu mencoba merangkul kaum bangsawan maupun rohaniawan atau klerus. Nah, kemudian akhirnya kaum bangsawan dan rohaniawan itu kemudian mereka mau didekati oleh Raja Louis ke-16, tetapi sebagai imbalannya Raja Louis ke-16 harus mau menuruti semua kepentingan-kepentingan dari kaum bangsawan dan klerus tadi, dengan walaupun hal itu bisa dikatakan mengorbankan kepentingan bangsa dan negaranya, merugikan rakyat biasa. Nah, berikutnya adalah gaya hidup istana yang gemerlap dan mewah. Nah, ini merupakan faktor lain kenapa terjadinya revolusi Perancis. Pada waktu itu, Raja Louis ke-16 memiliki seorang permaisuri yang bernama Marie Antoinette. Nah, si Marie Antoinette ini dijuluki sebagai Madame Defisit atau Ratu Defisit. Kenapa? Karena hobinya untuk menghambur-hamburkan uang negara, seperti buat pesta dan lain sebagainya. Nah, sementara raja sendiri, Raja Louis ke-16, itu memiliki hobi berburu binatang. Nah, hobinya itu lebih sering dilakukan oleh Raja Louis ke-16 dibanding mengurusi negaranya. Mungkin karena pusing kali, udah ditinggalin aja. Nah, ini pembelajaran buat kita bahwa sepelik apapun kita harus menghadapi persoalan, jangan ditinggalin. Nanti akan menjadi bola salju yang semakin lama semakin menggunung. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana kelas-kelas sosial pada masa menjelang revolusi Prancis. Waktu itu masih dikental dengan sistem feodalisme, di mana ada kaum bangsawan yang mempunyai tanah yang sangat luas, kemudian ada klerus atau rohaniawan. Nah, rohaniawan itu juga gereja pada masa sebelum revolusi Prancis itu juga merupakan institusi yang memiliki banyak sekali tanah di Prancis. Nah, kemudian rakyat banyak yang bekerja kepada kaum bangsawan maupun rohaniawan. Dan yang terakhir adalah rakyat biasa. Nah, yang menarik ini adalah kaum bangsawan dan klerus selalu mendapat hak-hak istimewa dari raja. Nah, seperti mereka diperbolehkan untuk menarik pajak dari rakyat. Nah, sehingga akibatnya rakyat itu menjadi benci terhadap kaum bangsawan, klerus, maupun raja. Faktor lain yang menyebabkan munculnya revolusi Prancis adalah menyebarnya ide-ide pencerahan. Pada dasarnya, gagasan inti pencerahan adalah mengenai kesetaraan, kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan republikanisme. Ada beberapa tokoh yang sering berbicara tentang hal tersebut, seperti John Locke, J.G. Rousseau, Montesquieu, dan Voltaire. Kita mulai dari John Locke. Beliau menganjurkan dibentuk konstitusi yang menunjang hak asasi manusia, seperti hak kebebasan, hak hidup, hak untuk memilih, dan hak untuk memiliki sesuatu. Jadi beliau minta supaya dibuat undang-undang yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia. Kira-kira seperti kalau
sekarang di Indonesia kan kita punya Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 di mana kita bebas untuk berserikat dan berkumpul. Kemudian di pasal 29 kita sebutkan kita bebas untuk memilih agama. Itu kira-kira seperti, dan masih banyak lagi pasal-pasal. Itu kan bentuk konstitusi yang menjamin hak asasi manusia. Nah, sementara di Prancis sebelum revolusi Prancis itu tidak ada, karena kan bentuknya adalah monarki absolut, di mana raja memegang kekuasaan yang sangat besar dan perkataan raja adalah undang-undang. Berikutnya adalah statement dari Montesquieu. Menurut beliau, konsep negara ideal itu bentuknya adalah trias politika atau pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi artinya ada yang melaksanakan pemerintahan, ada yang mengawasi jalannya pemerintahan, dan ada yang berkuasa di bidang hukum. Nah, itu harus masing-masing supaya nanti pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan adil. Itu menurut Montesquieu. Berikutnya adalah Voltaire. Nah, Voltaire ini merupakan tokoh yang menggagas supaya adanya ketidakpatuhan sipil. Nah, caranya yaitu dengan menolak dan menaati peraturan-peraturan raja yang dianggap tidak masuk akal. Jadi, kalau ada peraturan raja yang aneh-aneh, menurut Voltaire itu harusnya rakyat milih untuk tidak patuh. Jadi dengan begitu pemimpin mengerti, oh nih ada gejolak nih, kira seperti itu. Itu pemimpin atau raja banyak yang buat aturan-aturan yang ibaratnya, wah ini kok kayaknya memberatkan. Itu bisa diprotes menurut Voltaire. Kalau sekarang kan, zaman sekarang kalau pemerintah buat kebijakan dan tidak sreg, nah itu rakyatnya bisa protes, caranya dengan melakukan aksi demonstrasi. Itu contohnya. Nah, berikutnya adalah George Rousseau. Nah, beliau menulis tentang do kontrak sosial atau kontrak sosial. Nah, dalam pemikirannya, beliau mengungkapkan gagasan pemerintahan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Berikutnya kita akan bahas tentang pengaruh dari revolusi Amerika. Jadi revolusi Amerika ternyata mempengaruhi terjadinya revolusi Prancis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Awalnya kan kita sama-sama tahu waktu itu Prancis membantu Amerika melawan Inggris. Nah, alasannya kan karena mereka kalah dalam Perang 7 tahun. Nah, ini sebagai ajang balas dendam. Nah, setelah mereka berhasil membuat Inggris bertekuk lutut, kemudian mereka kembali ke negaranya. Nah, ketika kembali ke negaranya, ternyata kondisi negaranya itu sedang kacau karena terjadi krisis ekonomi. Nah, hal itulah yang kemudian membangkitkan tekad dari para ex-veteran tentara yang ikut dalam revolusi Amerika untuk membuat perubahan-perubahan seperti yang terjadi di Amerika. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih jalannya revolusi Prancis. Nah, pada tanggal 5 Mei tahun 1789, Etats Generaux atau parlemen itu melaksanakan sidang di Versailles. Nah, adapun komposisi parlemen dari Etats Generaux ini adalah terdiri dari golongan bangsawan yang terdiri dari 300 anggota, kemudian klerus atau rohaniawan yang terdiri dari 300 anggota, dan golongan rakyat
biasa yang terdiri dari 600 anggota. Nah, golongan bangsawan dan rohaniawan itu usul bagaimana jika dalam pengambilan keputusan itu setiap golongan hanya memiliki satu suara, walaupun jumlahnya itu beda tapi satu suara. Jadi golongan bangsawan satu, golongan rohaniawan satu, golongan rakyat biasa satu. Nah, kalau ada voting seperti itu. Nah, sudah barang tentu usul tersebut ditentang oleh golongan rakyat biasa. Mereka nggak setuju kalau modelnya seperti itu. Nah, salah seorang tokoh yang duduk dalam etas generuk yang bernama Immanuel Johnson Sieyès itu menyatakan, jika kondisinya seperti itu, setiap keputusan bakal dimenangkan oleh kaum bangsawan dan kaum rohaniawan atau klerus, karena secara umum bangsawan dan rohaniawan itu lebih sering bersatu. Nah, sehingga akhirnya yang menang adalah bangsawan dan rohaniawan. Makanya golongan rakyat biasa kemudian protes. Nah, sebaliknya golongan rakyat itu mengusulkan supaya suara itu harus proporsional dong. Jangan satu golongan satu suara. Dia harus memperhitungkan jumlah anggota. Nah, misalnya satu orang satu suara. Nah, kalau seperti itu menurut golongan rakyat biasa itu lebih adil dibanding satu golongan satu suara. Nah, tapi usul dari golongan rakyat tersebut ternyata ditolak oleh golongan bangsawan dan golongan klerus. Nah, akibatnya sidang etas generok ini akhirnya menemui jalan buntu dan ditutup tanpa adanya hasil. Nah, kemudian pada tanggal 28 Mei 1789, Sieyès itu yang tadi mengumpulkan golongan-golongan ketiga untuk membentuk badan yang disebut sebagai Majelis Perwakilan Rendah atau Commons. Nah, kemudian pada tanggal 17 Juni 1789, Komun ini menyatakan diri sebagai Assemble Nasional atau Majelis Nasional. Nah, kemudian golongan bangsawan dan rohaniawan yang punya ide yang sejenis, yang setuju dengan golongan ketiga supaya gabung dalam Assemble Nasional. Nah, Sieyès ini sendiri sebenarnya dia merupakan rohaniawan atau klerus, tetapi dia lebih pemikirannya lebih cocok dengan rakyat biasa. Itu contohnya. Jadi ada memang yang dari golongan bangsawan dan rohaniawan yang ternyata pemikirannya itu lebih condong ke rakyat biasa. Kalau dia satu orang, satu golongan, satu suara, maka ya case close lah. Berarti kan seperti itu maksudnya. Nah, Assemble Nasional ini nantinya diharapkan bisa membuat undang-undang atau konstitusi baru yang membatasi kekuasaan raja dan menentukan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh rakyat. Kira-kira seperti itu. Jadi golongan rakyat biasa mau buat semacam majelis yang nantinya dia bisa membatasi kekuasaan raja dan menentukan berapa besar kecilnya pajak. Tapi mereka nggak sendiri, mereka juga mengajak golongan bangsawan dan rohaniawan yang mau bergabung. Nah, rapat ini diadakan di Celle des Etats. Nah, itu awalnya tempatnya di situ. Nah, Raja Louis ke-16 mengetahui, wah, ini bakal ada rapat nih yang dilakukan oleh golongan rakyat biasa dan didukung oleh beberapa
orang dari golongan bangsawan maupun rohaniawan. Nah, kemudian memerintahkan, udah sel di atas itu ditutup aja. Nah, karena ditutup tempat sidangnya, akhirnya rapat dipindahkan ke lapangan tenis. Nah, pada tanggal 20 Juni 1789, para anggota Assemble Nasional itu mengucapkan sumpah. Nah, sumpahnya disebut dengan Sumpah Lapangan Tenis. Yang isi dari sumpahnya yaitu mereka tidak akan berpisah sampai bisa membuat sebuah undang-undang atau konstitusi buat Prancis. Nah, undang-undang tersebut haruslah bisa mencerminkan aspirasi rakyat. Nah, mengingat cukup banyak juga dukungan terhadap Assemble Nasional, maka Raja Louis ke-16 kemudian okelah kaum bangsawan dan klerus yang tadinya ada di Etats Genrok, oke sekarang coba kamu gabung deh di Assemble Nasional. Sebelumnya ada sih memang kan, cuman kan sedikit ya kaum bangsawan maupun rohaniawan yang gabung dalam Assemble Nasional sebenarnya kan ada, tapi kan jumlahnya sedikit. Nah, ketika Raja Louis ke-16 ini menyuruh, maka jumlahnya menjadi lebih banyak. Nah, kemudian Raja juga bilang, oke, sistemnya nggak pakai sistem satu golongan satu suara, tapi diganti jadi satu kepala satu suara. Nah, itu lebih adil dianggap oleh golongan rakyat biasa. Nah, kemudian dalam perjalanannya, Assemble Nasional itu kemudian diubah menjadi Assemble Nasional Konstituante atau Majelis Konstituante Nasional. Nah, tugas dari majelis ini adalah menyusun konstitusi atau undang-undang. Nah, hal itu kemudian membuat kedudukan raja yang tadinya monarki absolut itu jadi lebih kecil kekuasaannya, sehingga bisa dalam kutip justru malah melemahkan wibawa raja karena raja tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar. Nah, kemudian raja berniat, oke, dibubarkan aja deh tuh sidang Assemble Nasional Konstituante atau Majelis Konstitusi Nasional itu, dia dibubarkan aja. Nah, kemudian para anggota Assemble Nasional Konstitusi itu kemudian memutuskan, bagaimana caranya supaya sidang kita ini jangan sampai bubar, kita buat pertemuan tapi terus maraton. Jadi jangan sampai kalau misalnya hari ini ada pertemuan, terus besok break dulu. Nah, itu jangan sampai seperti itu, tapi terus aja, setiap hari ada aja pertemuannya. Nah, kemudian hal itu sudah barang tentu membuat raja tidak ada celah untuk melakukan pembubaran karena masih kan ada rapat terus setiap harinya. Nah, kemudian meski begitu, tanggal 14 Juli 1789, Raja tetap mengirimkan pasukan untuk membubarkan sidang Assemble Nasional Konstituante itu. Nah, namun pasukan dari raja tersebut ternyata disambut oleh rakyat yang waktu itu sudah mendengar desas-desus, wah nih raja mau bubarin Majelis Konstitusi Nasional nih. Wah, kemudian mereka berjaga-jaga di luar area sidang, dan ketika tentara datang, mereka langsung jadilah pertempuran di sana. Nah, akhirnya jadi kekacauan, kerusuhan, dan penjarahan. Nah, kemudian sebagai puncaknya adalah rakyat itu kemudian menyerbu penjara Bastille. Kenapa kok penjara Bastille?
karena penjara Bastille ini dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kesewenang-wenangan raja. Jadi di penjara Bastille ini banyak tokoh-tokoh politik yang ditangkap, yang berseberangan itu ditangkap dan dipenjarakan di penjara Bastille. Selain itu juga di penjara Bastille ini juga terdapat gudang senjata. Nah, itu bisa dipakai untuk melawan pasukan-pasukan dari raja yang tadi dikirim untuk membubarkan sidang. Nah, akhirnya penjara Bastille ini pun bisa dikuasai. Kenapa kok bisa dikuasai? Karena walaupun pasukan yang dikirim itu jumlahnya banyak, tetapi mayoritas mereka justru malah memihak rakyat. Nah, sehingga akhirnya penjara Bastille bisa dikuasai oleh rakyat. Nah, kemudian setelah itu Assemblée Nationale Constituante memproklamasikan ini mereka merupakan pemerintahan transisi. Nah, pada waktu itu ada tokoh-tokohnya seperti Mirabeau itu bangsawan, Lafayette bangsawan, dan Sieyès yang tadi rohaniawan. Itu tokoh-tokoh yang duduk dalam Assemblée Nationale Constituante. Nah, Assemblée Nationale ini kemudian mengambil keputusan untuk menghapus kewenangan gereja dalam menarik pajak. Kemudian juga menghapus hak-hak khusus bagi kaum klerus dan juga menyita berbagai properti-properti milik gereja. Nah, pada waktu itu gereja merupakan tuan tanah sekaligus pemilik tanah terbesar di Prancis, sehingga sering disebut sebagai Ancient Regime atau rejim lama. Pada tanggal 27 Agustus 1789, Majelis Konstituante Nasional akhirnya mengumumkan pernyataan hak asasi manusia. Nah, seperti hak atas kemerdekaan pribadi, hak diperlukan sama dalam hukum, hak kebebasan tempat tinggal, atas kepemilikan pribadi, hak atas keamanan pribadi, hak untuk membela diri, hak kebebasan menyatakan pendapat, dan hak memeluk agama. Itu adalah hak-hak yang dibuat oleh Majelis Konstituante Nasional. Nah, di Majelis Konstituante Nasional itu ternyata terdiri dari banyak faksi atau golongan, dan mereka itu masing-masing punya keinginan. Nah, ada yang menginginkan bentuk negaranya adalah monarki konstitusional. Ada yang menginginkan bentuk negaranya adalah republik. Dan ada juga yang mereka nggak setuju dengan adanya revolusi Prancis. Nah, contohnya ya adalah sebagian besar dari kaum bangsawan dan rohaniawan. Karena kan tadi disebutkan, jadi hak-hak istimewa kaum bangsawan dihapus, kemudian rohaniawan juga dihapus. Itu kan pasti kaum bangsawan dan rohaniawan banyak yang merasa dirugikan dengan adanya revolusi Prancis. Makanya tidak heran kalau ada yang menolak revolusi dan hasil-hasilnya. Nah, dalam perkembangannya ternyata yang memenangkan dalam voting adalah kelompok monarki konstitusional. Nah, mereka mendapatkan dukungan paling besar. Nah, tapi di sisi lain, Raja Louis ke-16 justru merasa khawatir. Kenapa? Karena beliau itu kan merasa, nih aman nggak ya? Nanti kalau terjadi kerusuhan lagi, nanti bisa jadi saya sama keluarga saya bakal dibunuh nih. Apalagi kekuasaan raja sekarang itu sudah jauh menurun. Nah, makanya kemudian
Raja Louis ke-16 itu kemudian bercoba untuk melarikan diri dari istananya. Tapi dalam usahanya ternyata mereka berhasil ditangkap oleh kelompok revolusioner. Nah, akibatnya seluruh kewenangan raja itu untuk sementara ditangguhkan. Oke, tangkap, dibawa lagi, kemudian kewenangannya itu kemudian ditangguhkan. Jadi nggak punya hak yang tinggi seperti dulu lagi. Nah, dalam perkembangan berikutnya, akhirnya terjadilah kesepakatan antara Majelis Konstituante dengan Raja Louis ke-16. Nah, dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa Raja Louis ke-16 tetap menjadi raja setelah dia mengucapkan sumpah setia terhadap konstitusi atau undang-undang. Nah, jika raja melanggar sumpahnya, maka raja dianggap mengundurkan diri dari tahta. Nah, bentuk melanggar sumpahnya bisa dia memberontak atau mengizinkan orang lain untuk bergerak mengacaukan revolusi. Itu juga boleh. Nah, sementara itu di luar negeri itu muncul kekhawatiran dari negara-negara sekitar tentang keadaan di Prancis. Waktu itu Leopold II dari Australia yang juga merupakan saudara kandung dari Marie Antoinette. Kemudian juga ada Friedrich Wilhelm II dari Prusia, kalau sekarang itu Jerman. Itu merupakan sepupu dari Louis ke-16 dan Charles Philip, yaitu adik kandungnya. Itu mereka berkumpul. Mereka mengamati nih kondisi di Prancis. Nah, kemudian akhirnya mengeluarkan deklarasi Pillnitz. Isi dari deklarasi ini adalah menolak hasil-hasil revolusi, mendesak pembubaran majelis, menuntut jaminan keamanan terhadap raja dan keluarganya, dan mengembalikan segala hak dan kewenangan raja. Jadi mereka bertiga ini kumpul nih, wah ini kalau dibiarkan nanti bisa jadi revolusi Prancis akan menular ke negara-negara sekitarnya. Nanti mereka bisa jadi dibatasi kekuasaannya. Makanya kemudian sebelum ini kejadian beneran, mereka keluarin deklarasi Pillnitz. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa kok muncul deklarasi Pillnitz? Ini adalah bentuk perlawanan dari negara-negara di sekitar terhadap revolusi Prancis karena khawatir nanti akan berimbas juga ke mereka. Nah, kemudian mereka juga menyatakan jika tuntutan itu tidak dipenuhi, maka Austria dan Prusia dia mengancam akan menyerang Prancis. Itu isi deklarasi Pillnitz. Nah, dalam perkembangannya, nah ketika itu Louis ke-16 mengumumkan sendiri, wah ini ada deklarasi Pillnitz nih. Setelah terjadi kesepakatan antara majelis dengan raja, akhirnya Assemble Nasional Konstituante melanjutkan tugasnya dan berhasil membuat Konstitusi 1791. Nah, setelah berhasil membuat Konstitusi 1791, Assemble Nasional Konstituante itu kemudian membubarkan diri dan berganti nama menjadi Assemble Nasional Legislatif atau Majelis Nasional Legislatif. Nah, Majelis Nasional Legislatif ini beranggotakan 745 orang. Nah, secara umum itu dibagi menjadi dua faksi besar. Ada faksi kanan
yang terdiri dari kaum Filian. Nah, mereka itu merupakan pendukung monarki konstitusional. Nah, jumlahnya sekitar 165 orang. Kemudian faksi kiri yaitu kaum Girondin dan Jacobin. Nah, mereka berjumlah 330 orang. Nah, adapun sisanya itu adalah kelompok-kelompok yang tidak bergabung dengan salah satu dari faksi tersebut. Jadi mereka netral. Nah, dalam sidang pertamanya di bulan Oktober tahun 1791 itu kemudian berdasarkan Konstitusi 1791 itu kan bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Nah, fraksi Jacobin yang tadi itu pemimpinnya adalah Maximilian Robespierre itu menganggap bahwa wah nih Konstitusi 1791 itu ternyata nggak sesuai dengan cita-cita revolusi nih. Karena kan cita-cita revolusi itu pengennya bentuk negaranya bukan monarki konstitusional, tetapi pengennya bentuk negaranya adalah republik. Nah, akhirnya faksi Jacobin ini kemudian memutuskan menolak bergabung dalam Assemble Nasional Legislatif. Nah, sementara itu tuntutan Deklarasi Pils itu ternyata kan tidak bisa dipenuhi. Nah, mungkin kalau kalian perhatikan sebelumnya kan Leopold II, Friedrich Wilhelm, dan Charles adiknya si Louis ke-16 itu dia buat tuntutan Deklarasi Pillnitz yang intinya tidak mengakui revolusi Prancis. Tapi kan tuntutan itu tidak bisa dipenuhi oleh Prancis. Nah, kemudian mereka memutuskan menyerang Prancis pada bulan April tahun 1792. Nah, ini menjadi perang koalisi atau perang revolusi Prancis. Nah, perang ini kelak yang menang adalah Prancis. Tapi itu nanti. Adanya serangan koalisi Austria-Prusia itu menyebabkan Raja Louis ke-16 itu berada dalam posisi yang sulit. Karena di satu sisi, raja harus mempertahankan kekuasaannya dari ancaman kaum revolusioner. Sementara di sisi lain, raja juga dijadikan tertuduh karena mengizinkan koalisi menyerang Prancis. Kan tadi ketika pas di awal kan ketika Raja Louis ke-16 itu mengumumkan adanya deklarasi Pillnitz. Nah, ternyata kejadian tuh serangan koalisi Austria-Prusia. Nah, makanya kemudian dia dituduh sebagai pengkhianat si Raja Louis ke-16 ini dengan adanya serangan tersebut. Nah, kemudian tanggal 10 Agustus 1792 pasukan milisi yang dimotori oleh faksi Jacobin kemudian akhirnya menyerang istana Tuiles, itu istana yang memang ditempati oleh raja dan keluarganya. Nah, akhirnya Raja Louis ke-16 ditangkap serta keluarganya dan Assemble Nasional Legislatif kemudian dia buat sidang atau konvensi yang isinya secara resmi menghapus monarki dan mendeklarasikan bentuk pemerintahan baru yaitu pemerintahan republik karena dianggap Raja Louis ke-16 itu sudah berkhianat karena dalam tanda kutip mengizinkan koalisi menyerang Prancis. Kemudian pada tanggal 17 Januari 1793, Konvensi Assemble Nasional Legislatif memutuskan
Louis ke-16 diputus bersalah karena dianggap berkonspirasi. Ya, dia mengizinkan koalisi Prusia dan Austria menyerang Prancis, berkonspirasi melawan kebebasan publik dan keamanan umum. Karena kan revolusi Prancis itu kan bertujuan memberikan kebebasan. Nah, akhirnya tanggal 21 Januari Louis ke-16 dieksekusi. Nah, sedangkan istrinya menyusul pada bulan Oktober, sama dieksekusi dengan guillotine. Itu ada gambarnya. Nah, tempat pelaksanaan eksekusinya ada di Place de la Révolution. Kalau sekarang dikenal sebagai Place de la Concorde. Nah, ini untuk mengenang Raja Louis ke-16 dan para pendukung monarki konstitusional. Setelah eksekusi terhadap Raja Louis ke-16 dan istrinya, pemerintahan kemudian dilaksanakan oleh Komun atau Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Jenderal Lafayette. Nah, Dewan Revolusi kemudian membentuk pasukan revolusi, kemudian membentuk Dewan Legislatif, menetapkan bendera nasional yang melambangkan semangat liberté, égalité, dan fraternité. Kemudian menetapkan lagu kebangsaan La Marseillaise dan menghapus hak-hak istimewa dari para bangsawan dan rohaniawan atau klerus. Pasca revolusi Prancis, keadaan Prancis tidak lantas langsung membaik. Waktu itu terjadi krisis ekonomi karena gagal panen, turunan nilai mata uang, kemudian juga meningkatnya pengangguran. Nah, itu menurut faksi Jacobin itu adalah kesalahannya faksi Girondin. Karena faksi Girondin dianggap menghambat berbagai usulan-usulan reformasi dalam bidang ekonomi. Kemudian tidak sigap dalam menghadapi krisis. Dan akhirnya faksi Jacobin kemudian menyerang anggota-anggota dari faksi Girondin. Nah, setelah itu mereka kemudian mengambil alih kekuasaan. Setelah itu, kepala pemerintahan kemudian diambil alih oleh faksi Jacobin yang dipimpin oleh Maximilien Robespierre. Pemerintahan Robespierre ini dikenal sebagai pemerintahan teror karena pada waktu itu orang-orang yang dicurigai melawan kekuasaannya itu dihukum mati dengan guillotine. Jadi kalau ada orang yang dituduh dia berkhianat terhadap revolusi Prancis, maka tidak segan-segan itu dibunuh oleh Robespierre. Kemudian faksi Girondin dan partai-partai lainnya kemudian akhirnya mencoba melakukan perlawanan. Nah, perlawanan ini berlangsung beberapa lama, beberapa tahun, dan akhirnya Robespierre ini akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan cara ditembak, tetapi tidak sampai mati. Nah, kemudian dalam konvensi Assembly Legislatif memutuskan menjatuhkan hukuman mati kepada Robespierre dan 21 orang pengikutnya. Dan mereka dijatuhi hukuman mati dengan guillotine. Berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana naiknya Napoleon Bonaparte. Nah, setelah kematian Robespierre itu kemudian terjadi pembalasan terhadap kelompok Jacobin. Nah, ini kemudian dikenal sebagai teror putih. Sehingga
akhirnya terjadi berbagai kekacauan dan kerusuhan di Prancis. Nah, kerusuhan ini dan kekacauan ini kemudian bisa diatasi oleh Napoleon Bonaparte. Nah, tanggal 9 November 1799, Napoleon kemudian menggulingkan direktori dan membentuk konsulat. Dan tahun 1804, Napoleon memproklamasikan dirinya sebagai kaisar. Nah, dengan demikian berakhirlah fase republik dari Revolusi Prancis. Kemudian, untuk memperkuat apa yang menjadi cita-cita dari Revolusi Prancis, Napoleon kemudian membuat undang-undang yang kita kenal sebagai Undang-Undang Napoleon. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa hak istimewa itu tidaklah diberikan sejak lahir, seperti hak istimewa orang bangsa itu nggak ada. Kemudian juga adanya pengakuan terhadap kebebasan beragama. Dan hanya orang-orang yang punya kompetensi yang bisa menduduki jabatan pemerintahan. Jadi bukan lagi faktor keturunan. Nah, kemudian yang menarik pada masa Napoleon berkuasa itu wilayah Prancis itu sangatlah luas. Hampir sebagian besar wilayah Eropa itu dikuasai oleh Prancis. Yang tidak dikuasai hanya Rusia dan Inggris. Jadi secara umum itu dikuasai, termasuk Belanda. Belanda itu sempat dikuasai oleh Prancis. Nah, Belanda ketika dikuasai oleh Prancis itu dikenal dengan nama Republik Batav. Nah, kemudian di Indonesia itu kita kenal dengan nama Herman Willem Daendels. Nah, jadi pemerintahan Daendels itu adalah pemerintahan Belanda ketika masih diduduki oleh Prancis. Jadi secara tidak langsung wilayah Indonesia pernah diduduki oleh Prancis. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketika Prancis menguasai hampir sebagian wilayah Eropa, mereka menanamkan bagaimana rasa cinta terhadap bangsa negaranya. Nah, kemudian juga menyebarkan semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Sebenarnya Daendels ketika berkuasa di Indonesia mereka membawa semangat yang sama, tetapi seiring dengan waktu ternyata hilang, sehingga akhirnya Daendels dipanggil, dipecat, dan digantikan oleh Johnson. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita sampai bagaimana sih pengaruh revolusi Prancis bagi kehidupan manusia. Yang pertama adanya paham republikan atau republik. Diawali dengan adanya penghapusan monarki, kemudian membentuk negara republik, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan lagi di tangan raja. Kemudian yang kedua, adanya semangat anti-feodalisme dan hak asasi manusia. Hal ini tertanam dalam Undang-Undang Napoleon, di mana semangat anti-feodalisme itu terwujud dari adanya rakyat itu tidak lagi dikenakan pungutan-pungutan yang sewenang-wenang yang sebelumnya dilakukan oleh kaum bangsawan. Dan dalam Undang-Undang Napoleon juga itu menjunjung tinggi kesetaraan, keadilan, dan kebebasan yang merupakan bentuk dari pengakuan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah nasionalisme. Nah, pada masa revolusi Prancis itu muncul kebanggaan sebagai suatu bangsa.
Ya, dengan semboyannya yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.